Koreksi penyebutan Fir'aun oleh Cak Nun, Budiman Sujatmiko mengatakan, bekalnya kan cuma dongeng dan fitnah. Wah, kedoknya semakin terbongkar jelas. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Ya, yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka, zaman Orde Baru, saya ini pembuat undang-undang. Saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Bapak Joko Widodo itu simbol negara. Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Nah, orang-orang seperti ini bukan mengkritisi pemerintah, tetapi menghina, menghujat, merendahkan harkat dan martabat Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, baik itu secara pribadi maupun sebagai Presiden Republik Indonesia atau Bapak Bangsa saat ini. Orang-orang seperti ini oleh kelompok-kelompok yang kontra dengan pemerintah, oleh kelompok-kelompok pembenci pemerintah dianggap hero atau patriot atau pahlawan. Tapi bagi saya secara pribadi, orang-orang seperti ini tidak lebih orang-orang munafik, orang-orang pengecut. Cak Nun mengibaratkan bahwa Pak Jokowi sebagai Fir'aun yang berkuasa penuh hari ini gitu ya. Terus kemudian Luhut sebagai Haman dan Antoni Salim sebagai Korun. Ini pertanyaannya, Cak Nun sebagai apa hari ini gitu. Ya karena harus jelas gitu. Cak Nun sebagai apa? Sebagai Nabi Musa. Atau sebagai rakyat yang menerima Fir'aun? Atau sebagai apa? Karena setiap orang harus jelas perannya masing-masing gitu. Ya, kader PDIP Budiman Sujatmiko angkat suara. Ia menjelaskan arti Fir'aun yang berarti Parao. Fir'aun atau Parao itu kan gelar penguasa Mesir sama seperti Tsar di Rusia, Sultan di Timur Tengah, Khan di Mongolia, dan jumlahnya juga banyak. Lengkapnya dikutip dari cuitan di Twitter. Di antara julukan itu, kata Budiman, tidak mengarah pada sosok kejam atau baik, tapi sejak dulu konotasinya diartikan sebagai penguasa kejam. Ada yang kejam, ada yang menyejahterakan, tapi dari kecil kita dididik untuk menyempitkannya sebagai penguasa kejam. Pria yang dikenal sebagai aktivis 98 ini menjelaskan dengan perandaian. Ia bilang agenda-agenda anti kemajuan selalu bertitik tolak dari kepicikan dan berujung pada penyempitan yang berbentur jalan buntu. Jalan seperti itu selalu dilewati oleh sopir-sopir sok tahu tanpa SIM. Bekalnya kan cuma dongeng dan fitnah. Saat kebentur kan gak ada jalan kembali. Jadi penumpangnya terlantar-lantar ditelantarkan, jelasnya. Sementara itu di sisi lain, Alifur Rahman, salah satu sosok yang menyoroti masalah tersebut, ia melihat bahwa apa yang disampaikan Cak Nun adalah suatu hal yang tidak termaafkan dan tidak ada dasarnya. Saya itu termasuk orang yang sering mendengarkan atau ikut kajiannya Cak Nun. Beberapa kali di era Jokowi memang Cak Nun itu kan sering mengkritik atau mengejek Pak Jokowi. Saya sebagai pendukung Jokowi ya diam saja, karena pernyataan-pernyataan Cak Nun tidak terlalu menarik media. Jarang ada beritanya kok. Selain itu pernyataan-pernyataan Cak Nun juga sebelumnya itu masih dalam tahap nyinyir atau kritik. Kritik tapi bawel banget. Kritik tapi kelasnya kayak rumpi. Jadi saya pikir ya sudahlah, orang mungkin punya kekesalan, punya kekecewaan karena tahapan kritik. Namun Alifur Rahman menilai ketika Cak Nun berkata Indonesia dikuasai Fir'aun bernama Jokowi itu bukan kritik tapi penghinaan. Hal tersebut dikarenakan Fir'aun dan Jokowi berbeda jauh. Ya kalau Cak Nun mengibaratkan Jokowi sebagai Fir'aun yang berkuasa penuh, kemudian Luhut sebagai Haman dan Antoni Salim sebagai Korun, pertanyaannya Cak Nun sebagai apa hari ini? Apakah sebagai Nabi Musa? Atau sebagai rakyat yang menerima Fir'aun, tugasnya. Sebagai penganut agama Islam, kita perlu memahami sejarah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Hal ini penting mengingat kaum muslim yang dijamin ahli syurga adalah mereka yang teguh memegang ajaran Rasulullah.
Apa yang beliau lakukan, itu pula yang oleh pengikutnya harus dilakukan. Tidak berbeda dengan ajaran-ajaran yang umum seperti fikih dan muamalah, kita pada dasarnya harus tetap berada di lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah wasiat Rasulullah sebagaimana dalil berikut ini. Ada selisih pendapat di kalangan ulama bagaimana memaknai surat Ali Imran ayat 103 di atas. Asbabun Nuzul surat Ali Imran ayat 103. Quran surat Ali Imran ayat 103 ini merupakan lanjutan dari ayat 100 yang asbabun nuzulnya. Di kota Madinah ada dua suku yang selalu berseteru, Ansor dan Kharaj. Datangnya Islam di Madinah mengayomi dan menjadikan kedua suku ini bisa hidup bersama dalam keadaan damai. Suatu hari ada seorang Yahudi duduk di antara orang-orang Ansor dan Kharaj sambil mendendangkan syair-syair yang mengingatkan mereka pada masa peperangan. Lalu Yahudi tersebut memprovokasi mereka semua, sehingga mereka terbawa pada suasana masa lampau, suasana konflik di antara kedua suku tersebut. Mereka pun terprovokasi, terbawa emosi, sampai-sampai mereka saling membentangkan pedangnya dan hampir saja bertikai. Syukurnya Rasulullah datang pada waktu yang tepat. Rasulullah membacakan surat ini, kemudian mereka pun memperhatikan Rasulullah. Tak lama kemudian mereka meletakkan pedangnya dan saling berpelukan sambil menangis karena merasa bersalah. Pada ayat ini umat Islam mendapatkan perintah untuk berpegang teguh kepada tali Allah, yakni agamanya, yaitu agama Islam, atau kepada kitabnya, yaitu Al-Quran, dengan cara bersatu padu dalam berpegangan agar selamat di dunia dan akhirat. Dapat juga dikatakan ayat ini berpesan kepada umat Islam berpegang teguhlah, yakni upayakan sekuat tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan tuntunan Allah sambil menegakkan disiplin kamu semua tanpa terkecuali. Sehingga kalau ada yang lupa ingatan dia atau ada yang tergelincir, bantu dia bangkit agar semua dapat bergantung kepada tali agama Allah. Kalau kamu lengah atau ada salah seorang yang menyimpang, maka keseimbangan akan kacau dan disiplin akan rusak. Karena itu bersatu padulah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Secara praktis, umat Islam diwajibkan mengingatkan diri ke dalam sebuah jamaah, baik dalam beribadah, sholat, ataupun dalam keseharian. Ibarat ungkapan lidi akan mampu menyapu halaman dengan baik jika digabungkan menjadi sebuah sapu lidi. Demikian juga dengan kaum muslim, jika mereka mampu menjalin sebuah jamaah, maka mereka akan mampu mengarungi kerasnya zaman ini. Beruntunglah Pak Jokowi itu penyabar. Malah kata Adian Apitupulu, Jokowi itu terlalu penyabar, overdosis penyabarnya, dan yang akhirnya nggak sabaran justru pendukungnya Jokowi, mereka yang akhirnya melaporkan para penghina presiden. Bayangkan kalau presidennya Soeharto. Cerdas bagi saya adalah kemampuan untuk memahami perkataan seseorang, lalu memberikan respon yang tepat kalau perlu sesuai norma kesopanan dan moral yang berlaku secara umum. Berdasarkan definisi itu, mari coba terapkan untuk memahami perkataan Presiden Jokowi terkait penghapusan mural yang sempat ramai hingga kritikan dan sindiran mengenai RI1 yang dianggap menolak atau lebih parah lagi memberangus kritikan pada era demokrasi. Seperti yang dilansir dari Kompas.com, belum lama ini Presiden Jokowi meminta aparat kepolisian agar tidak berlebihan menanggapi kritik masyarakat terhadap pemerintah yang disampaikan melalui mural. Ya, kader PDIP Budiman Sujatmiko angkat suara. Ia menjelaskan arti Fir'aun yang berarti Parao. Fir'aun atau Parao itu kan gelar penguasa Mesir, sama seperti Tsar di Rusia, Sultan di Timur Tengah, Khan di Mongolia, dan jumlahnya juga banyak. Lengkapnya dikutip dari cuitan di Twitter. Di antara julukan itu, kata Budiman, tidak mengarah pada sosok kejam atau baik, tapi sejak dulu konotasinya diartikan sebagai penguasa kejam. Ada yang kejam, ada yang menyejahterakan, tapi dari kecil kita dididik untuk menyempitkannya sebagai penguasa kejam. Pria yang dikenal sebagai aktivis 98 ini menjelaskan dengan perandaian. Ia bilang agenda-agenda anti kemajuan selalu bertitik tolak dari kepicikan dan berujung pada penyempitan yang berbentur jalan buntu. Jalan seperti itu selalu dilewati oleh sopir-sopir sok tahu tanpa SIM. Bekalnya kan cuma dongeng dan fitnah. Saat kebentur kan gak ada jalan kembali. Jadi penumpangnya terlantar-lantar ditelantarkan, jelasnya. Sementara itu di sisi lain, Alifur Rahman, salah satu sosok yang menyoroti masalah tersebut, ia melihat bahwa apa yang disampaikan Cak Nun adalah suatu hal yang tidak termaafkan dan tidak ada dasarnya. Saya itu termasuk orang yang sering mendengarkan atau ikut kajiannya Cak Nun. Beberapa kali di era Jokowi memang Cak Nun itu kan sering mengkritik atau mengejek Pak Jokowi. Saya sebagai pendukung Jokowi ya diam saja, karena pernyataan-pernyataan Cak Nun tidak terlalu menarik media. Jarang ada beritanya kok. Selain itu pernyataan-pernyataan Cak Nun juga sebelumnya itu masih dalam tahap nyinyir atau kritik.
Kritik tapi bawel banget. Kritik tapi kelasnya kayak rumpi. Jadi saya pikir ya sudahlah, orang mungkin punya kekesalan, punya kekecewaan karena tahapan kritik.